Jadi tadi itu saya lihat Indonesia Lions Club Bang Karni Ilyas tadi baru saya nonton itu um, IKN batal pindah. Batal pindah, batal dilanjutkan. Maksudnya? Ya pasti batal. Kita anggap batal pindah karena Presiden Jokowi. Kita harus bilang Presiden Jokowi karena jangan bilang Jokowinya. Presiden Jokowi itu memang dia merencanakan akhir bulan tahun 2004 toh. Itu saya lihat ternyata memang batal pindah dan ini menjadi saya lihat polemik baru yang pada akhirnya banyak pendapat-pendapat pasti miring negatif lah, ini pasti memunculkan negatif pasti toh. Itu gimana itu? Menurut kau gimana? Pertama, Ya. IKN itu ditunda. IKN itu ditunda dan IKN itu bukan mangkrak. Saya belum bilang mangkrak loh. Iya. Oke. Ya, tapi kan lanjut. Oke. Silakan. IKN itu cuma ditunda dan belum mangkrak. Dan kedua, urgensi kebutuhan anggaran negara terhadap program-program lain selain IKN itu dulu yang akan dipenuhi. Kalau menurut pandangan saya, itu dulu yang akan dipenuhi. Dan saya masih yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo tetap akan melanjutkan IKN. Cuma karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, maka IKN ditunda dulu. Berarti rencana Pak Prabowo untuk kemudian, kalau tidak salah saya pernah baca bahwa untuk kemudian pindah berkantor di Agustus nanti 2025 berarti akan mundur. Mundur lagi. Saya dengar tadi itu efektifnya 2028 itu. Dari mantan menteri Pak siapa tadi namanya, nanti saya cek lagi. Ya 2028 itu batas maksimal untuk keseluruhan pemerintahan. Ya, tapi untuk letak anunya awalnya mungkin targetnya kan 2025 bulan 8 ini. Tapi kayaknya akan mundur itu. Terus ya namanya sejak awal IKN ini berjalan kan pro kontra ya. Memang sudah banyak. Maksudnya lebih banyak pronya apa lebih banyak kontranya? Lebih banyak kontranya dong. Lebih banyak kontranya. Lebih banyak kontranya. Betul. Itu bisa dijelaskan. Iya. Tapi kan apa yang dilakukan presiden sebelumnya kan itu juga tertuang kepada cita-cita founding father bahwa ingin memindahkan ibu kota supaya tidak terlalu Jawa sentris. Tidak terlalu Jawa sentris, tidak hanya di Pulau Jawa. Secara geostrategi itu benar. Secara geostrategi itu benar, apalagi IKN dengan posisi yang sekarang di Penajam Pasir itu memang berada lebih dekat ke Alki 2, alur laut Kepulauan 2 di Selat Makassar itu. Selat Makassar itu alur laut Kepulauan 2. Nah, untuk peta geopolitiknya sendiri kan itu jelas bahwa pemerataan posisi jantung negara untuk kemudian mengakomodasi semua kepentingan daerah. Jadi secara jarak sama yang diberikan. Itu letak strategisnya. Terus kedua, secara geopolitik, alur laut Kepulauan Indonesia 2, Alki 2 itu menjadi lintas beberapa kapal-kapal dunia, perlintasan dunia untuk menuju ke Australia, ke bawah. Jadi mungkin memang perlu infrastruktur yang lebih mumpuni untuk kemudian mengawasi situasi di situ. Nah, secara ekonomi ya untuk kita yang di bagian timur ini akan menjadi kota penyangga IKN, apalagi Makassar, kota penyangga IKN
yang dalam artian pasti akan berpengaruh ke Sulawesi Selatan dengan dengan adanya IKN, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Saya kira itu dulu awal-awal yang bisa saya sampaikan. Gini loh ya, kalau saya ya, ini bagaimana ya? Ini dari awal lebih banyak kontra lah. Yang pertama, kalau saya pribadi itu secara apa ya, dengan tujuan-tujuan tadi itu positif sekali. Saya pikir saya akan bilang saya setuju. Cuma persoalannya kemudian adalah dengan profesi saya sekarang ya sebagai konsultan, analisa aku sendiri ya, bahwa saya pikir itu terlalu dini, prematur, bahasa apalah. Prematur ya? Pasti prematur. Saya pikir pembangunan semacam ini pernah terjadi hambalan dan segala macamnya. Kita tidak perlu lupa, tidak bisa dilupakan juga. Saya yakin yang merencanakan hambalan itu orang-orang hebat juga. Yang saya khawatirkan sebenarnya jangan sampai ini berbicara keegoisan, lebih ke itu, keegoisan ide, apakah istilahnya toh, oleh presiden kita, Presiden Jokowi, yang dimana dia memaksakan ide, padahal meskipun mungkin perencanaannya secara matang belum, meskipun ya, saya berpikirnya begitu, dan menimbulkan persoalan yang berat lagi. Apa itu? Yang pertama adalah harusnya ada hal-hal utama yang harus yang mungkin diutamakan gitu ya, karena persoalannya bukan uang banyak. Oke lah, saya sepakat dengan tujuan jangka panjangnya, it's okay, itu bukan saya pasti sepakat. Cuma persoalannya adalah banyak perusahaan-perusahaan lain yang harusnya mungkin selesai duluan, karena kita tahu sendiri dulu Pak Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa IKN itu hampir 100% dikelola swasta, ya kan begitu. Tahu-tahu ternyata nggak ada yang mau ngambil, ya itu faktanya ya, faktanya dikasih ke siapa-siapa pun. Kita tidak perlu bahas terlalu jauh ke sana, cuma yang jelasnya pada akhirnya kan kita ngerogoh kocek uang negara. Yang mengingatkan hari ini berbagai macam masalah. Tabung lah 3 kilogram lah, ada banyak berita itu, ada yang sampai meninggal gara-gara cari itu apalah. Rancu, itu persoalannya sebenarnya di situ. Yang kemudian ya pasti Presiden Jokowi sekarang lagi diserang habis-habisan. Saya pun secara pribadi kalau ditanya ya, saya setuju saja dengan tujuan jangka, cuma untuk jangka panjang oke. Untuk jangka panjang sebenarnya saya masih terlalu sangat dini. Kalaupun dikatakan proyeknya akan disebut mangkrak tanda kutip. Tapi kalau gimana? Pandangan teknis tak? Ya oke. Secara konstruksi ini. Konstruksi oke. Misalnya tahun ini 1 tahun lah. 1 tahun berjalan ini, IKN tidak disentuh sama sekali. Tidak disentuh sama sekali. Ya. Dan disentuhnya misalnya nanti 2 tahun kemudian, apakah itu masih boleh disentuh atau secara konstruksi mungkin bahannya sudah tidak bisa? Kalau menurut pengalaman saya berbicara pengalaman. Kalau misalnya dia memang ternyata direncanakan baik, misalnya dia sudah ada master plan istilahnya, dan dia sudah ada tetlak, intinya master plan itu sudah jadi semua, cuma dibangun satu-satu. Sepanjang dia cuma membangun satu-satu, saya pikir tidak ada persoalan. Masih boleh dia. Yang menjadi persoalan adalah misalnya ada satu gedung yang tidak selesai. Maksudnya bagaimana itu? Misalnya, maaf ya, misalnya seperti yang di daerah kita sekarang ada pembangunan, tapi bagusnya di sini langsung dilanjutkan. Misalnya dia beton umurnya umurnya sebenarnya kalau misalnya dia entah berapa, nanti saya coba cari lagi ya. Yang jelasnya beton itu ada umurnya. Ketika misalnya dia ada jangka, ketika dia tidak dilanjutkan dia akan keropos. Itu berpengaruh besar sama konstruksi. Gitu. Kecuali itu, tapi kemudian misalnya dia tidak dilanjut, anggap saja ternyata Pak Prabowo saya tidak mau lanjutkan, itu tidak ada dipastikan dulu di sana kalau ini teknis ini. Di sana memang semua bangunan-bangunan yang maksud itu sudah jadi. Gitu kan, belum ada maksudnya bangun per satu bangunan itu loh maksud saya. Bukan ada satu bangunan yang tidak jadi, misalnya lantai 1 nanti dilanjut saja, tidak bisa. Intinya ini satu gedung ini selesai, dalam master plan-nya harus selesai begitu. Artinya harus utuh dulu kemudian kalau memang tidak dilanjut tapi dia sudah utuh. Itu lebih aman saya rasa, ini teknisnya. Karena ini kan berbicara sudah terlanjur, terus kita mau ngapain? Misalnya gedung Kementerian A ini harus utuh dulu, baru ditunda. Nggak boleh misalnya baru tahap 1 50%. Tidak bisa. Itu berisiko. Itu berpengaruh banget mutu konstruksi ke depan. Berpengaruh banget.
bahaya tuh. Makanya bangunan-bangunan yang itu bahaya sekali. Jadi kalau menurut saya, ini kan cerita kita sekarang berbicara tentang sudah terlanjur. Kalau kita berbicara flashback ke belakang, kita akan saling menyalahkan ya. Ya. Terlalu panjang lah. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan gitu. Ini udah terlanjur jadi nih. Mau diapa itu barang? Itu kan menjadi PR bagi kita semua. Daripada uang terbuang-buang, terus kita mau apain? Kita mau lanjutkan uang dari mana? Kan itu logiknya sih. Nah, cuma kemudian tadi itu ada pendapat yang dari politisi PDI itu, saya lupa namanya siapa. Nabilanto, dia bilang ya sudah nanti wakil presiden kita Gibran, wakil presiden Gibran suruh berkantor di sana dengan menteri-menteri yang terkait. Minimal apa yang sudah dibangun itu termanfaatkan. Serius. Aduh, itu masalahnya di situ. Ya, cuma yang kedua, kalaupun dijadiin pariwisata, tadi juga ada berpendapat di Indonesia Leaders Club itu, ya di sana kan apa mau dilihat? Ya, oke, saya sepakat. Ya, saya pikir itu cuma sekedar bahasanya tadi. Intinya di sini adalah bangunan yang sudah jadi itu mau diapa? Itu kita mau bikin apa, harus diapain? Dan ide untuk segera ditempati saya setuju. Karena semua gedung yang tidak ditempati itu, saya lihat, saya sebagai profesi sebagai konsultan, itu rusak. Kalau tidak ditempati, ya minimal kita tidak seperti Hambalang yang betul-betul udah ditinggalin. Kita mau betul-betul bangunan yang sudah dibangun dari anggaran itu ya sudah dimanfaatkan. Tapi kalau saya tuh dalam posisi, gimana? Kalau saya dalam posisi, bukan masalah Jokowinya, apanya. Iya, cuma, iya. Mas, yang saya pikir banyak uang negara di situ. Kalau iya, basir kalau iya, betul. Cuma kan kalau maaf ini ya lawan-lawan politik pasti akan menyerang personal begitu, oke ya. Karena kita di sini kita orang politik ini. Kita cuma berapa triliun itu turun di situ? Triliun itu? Triliun. Ratusan miliar. Mana tahu berapa triliun nanti cek datanya. Jelas ya udah sudah. Banyak sekali di situ. Jadi kita dasar pemikiran saja ini bahwa ini bangunan sudah ada. Jadi ya sudah, kita harus pemikirannya harusnya bagaimana begitu kan. Cuma persoalannya kalau kita berpikir lanjut, apa ya? Kalau kita lanjut dengan ada target nih 2028 selesai semua. Ya. Tetap saja saya negatif. Kalau sampai 2028 kalau lanjutnya sedikit-sedikit akan molor lah. Coba. Tapi untuk kemungkinan mangkraknya ada enggak? Begini, mangkrak itu memang kita perlu sepakat dulu nih definisi mangkrak itu. Menurut saya definisi mangkrak itu ketika dia bangun pondasi, struktur, terus belum di atap. Itu baru mangkrak. Itu sudah di atap. Itu kan sudah itu yang maksud. Tapi kalau berbicara mangkrak dalam hal semua master plan-nya belum terpenuhi, mungkin iya. Karena kita butuh uang. Saya yakin di sana sudah ada master plan-nya. Ada. Itu kan yang di Ridwan Kamil bolak-balik sana ngecek. Ya, beliau orang luar biasa. Kalau itu orang luar biasa, saya pikir beliau tahu lah. Mungkin secara master plan tidak, kalau artinya mangkrak tidak dibangun semua gedung berdasarkan master plan yang ada, mungkin iya. Kalaupun tetap dibangun panjang sekali nih, mungkin 2, 3, 4, 5 periode karena duit. Kecuali tiba-tiba ada investor masuk, dia positif dengan presentasi apalah di situ dia menilainya, bisnis atau apapun lah, baru masuk. Cuma persoalannya ini kan memang targetnya bukan kota bisnis, administrasi negara, administratif. Tapi entahlah bagaimana nanti. Makanya pengalihan kayak Washington dan New York. Yes. Makanya cocok tadi itu. Ayo difungsikan. Iya. Sepertinya itu lebih. Iya. Itulah paling realistis, masuk akal. Sudah harus difungsikan ini barang. Kalau saya, kementerian yang punya keterkaitan satu sama lain yang kemudian tidak perlu harus di Jakarta. Dan, misalnya ada kementerian yang memang 5 kementerian misalnya job desk-nya keterkaitan satu sama lain, mereka saja yang di sana. Itu dia maksudnya. Makanya tadi saya lihat
Gibran ke sana, terus menteri-menteri yang terkait gitu. Iya, Menteri Pertanian mungkin bisa, bisa. Kalau saya bisa. pertambangan apa kayak di situ? Pertanian, kehutanan, LHK. Tadi ada tadi kata-kata sedih saya dengar. Ini kita flashback sedikit ya, persoalannya. Ini IKN ratusan miliar. Di Kalimantan ada tambang, semua ada. Wah, luar biasa. Infrastruktur di sana, jalan di sana, aduh, buruk sekali. Nah, ini mungkin yang menjadi pemikiran bahwa kayak enggak fair toh, ya nggak sih? Kan begitu jadinya. Kesannya kayak enggak enak begitu. Ini kok Maksudnya bagaimana ini? Dari enggak fairnya di mana? tidak fairnya, bayangkan di Kalimantan itu hampir semua industri ada di sana. Luar biasa, kaya, tapi infrastruktur jalan saja, nggak perlu yang lain. Itu di sana kan saya pernah ke sana. Itu, aduh, memang hancur. Tidak baik, tidak bagus, tidak layak. Itu kayak sayang sekali. Di sisi lain ada proyek ratusan miliar, yaitu IKN yang dibangun di tempat yang sama. Di situ. Tidak jauh dari situ. Iya, itu kayak ini apa ini? Lebih ke di situ sebenarnya. Iya, pembahasannya tadi teman-teman saya di LC itu, Indonesia Lawyers Club itu, saya lihat lebih ke situ, lebih ke bahwa ini udah terlanjur jadi, kita mau apa ini barang. Tapi kalau kita flashback lagi ya sudah tidak ada gunanya karena sudah terlanjur terbangun. Kalau beberapa anunya teman itu di LC tadi itu, bisa aja sudah berhenti manfaatkan yang ada. Sisa uang itu ya kita manfaatkan ke berhentikan ya. Iya. Bagaimana bahasanya nih? Kecuali memang diambil swasta berdasarkan rencananya Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Itu kalau uang negara. Itu tantangan bagi Pak Prabowo itu kalau bisa dapat swasta. Mungkin iya, mudah-mudahan. Ya. Bapak, tapi ingat Prabowo punya janji politik juga. Yang harus dia makanan gratis itu ratusan miliar. Ayo. Sulit ya? Sulit ya? Sulit. Ini fakta saja supaya kita sama-sama berpikir bahwa iya sulit ya. Akhirnya mau prioritaskan apa kalau begitu? Apakah janji presiden Prabowo kita atau janji atau targetnya Pak Presiden Jokowi? Saya tidak bilang sekali lagi IKN saya tidak bilang saya tidak setuju. Apa ya? Bukan setuju, tidak setuju. Saya pikir belum waktunya. Masih terlalu dini karena memang melenceng dari perencanaan. Ya kan sisanya pembelaan Mami sama yang orang-orangnya Pak Presiden Jokowi. Atau gimana? Coba. Kalau saya saja enggak tega saja dengan uang yang sudah dihamburkan. Iya, betul. Fondasi awal, struktur, dan beberapa gedung yang sudah jadi. Ya, semua infrastruktur yang ada di sana kalau tidak digunakan dalam waktu serius rusak kembali. Betul. Coba kita bisa lihat itu infrastruktur yang jadi yang belum dimanfaatkan itu rusak. Rusak sekali. Itu persoalannya di sini. Jadi bukan persoalan setuju ya. Persoalannya adalah ini memang sudah terlanjur jadi dan kita mau apa dengan itu? Sudahlah. Wakil Presiden Gibran yang berkantor di sana. Sama ada fakta yang saya dapat lagi. Ternyata di sana pelaksana rekan-rekanan belum dibayar. Berapa utang? Serius loh. Ini apa ini? Aduh ya Allah. Dan baru-baru ini kan hujan deras, banjir. Ya, informasi lain apa? Iya, ternyata di itunya di bandaranya di airport. Iya. Waduh. Ini lawan politik pasti. Iya. Apa itu? Kalau saya tetap positif ya. Ya itu yang saya maksud tadi. Jadi kalaupun misalnya tadi kita bicara, kalaupun misalnya oke, kita nggak lanjutin, dimanfaatkan kalau begitu.
tapi tidak lanjutin, dipastikan semua gedung betul-betul siap huni. Begitu ya, master plan tetap ada gitu. Jadi nanti mungkin entahlah. Itu pemikiran saya. Atau tantangannya Pak Prabowo tadi dikatakan bahwa dia cari investor. Cuma investor with more money. Ya. Apa keuntungan saya di situ? Saya pikir kalau saya pemikiranku ya pasti untuk apa saya invest di situ, saya butuh uang. Apa keuntunganku saya bisa di situ? Entahlah. Berarti akhir podcast ini kita putuskan bahwa IKN belum ada kejelasan. Dan kedepannya akan mangkrak. Maksudnya mangkrak adalah, kalau saya ada lagi ya, maksudnya mangkrak itu tidak berkelanjutan, tapi tidak semaksimal itu. Mungkin begitu. Oke. See you. Begitu saja. Oke. Awe. Begitu saja dulu. Karena mau bicara lugas. Aduh, bahaya. Enggak, apa ini?